Pulang dari tempat ini membawa keberkahan, mengalami kesadaran, ya, mengalami kesadaran. Halal bihalal itu tradisi yang hanya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini harus kita lestarikan. Halal bihalal dari kata apa? Halal itu artinya baik, bihalal menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Jadi kita harus selalu ada di dalam kondisi apa? Dimulai dari kebaikan dan menuju kebaikan. Semua warga Nusantara harus selalu menjadi orang-orang yang apa? Berbuat baik, bermanfaat, dan selalu membawa kebermanfaatan dan kebaikan ini menggema di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang saya cintai, ya, kalau bicara Nusantara, sadari dulu, ya, ini kita bicara kesadaran, ya, sadari dulu bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, ya. Kita ini bangsa yang besar. Sejarah Nusantara pernah menaklukkan 2/3 dunia. Nah, maka sekarang kalau Nusantara tempo dulu, ya, Nusantara waktu itu semangatnya menaklukkan. Nah, Nusantara yang baru semangatnya adalah membangun kesadaran itu. Ya, sadari bahwa kita ini bangsa yang besar. Sadari bahwa kita ini bangsa yang punya peradaban tinggi. Dan sadari kita ini bangsa yang kuat. Nah, kira-kira kalau kita ini bangsa yang tinggi, kira-kira perlu merendahkan umat Tuhan yang lain enggak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah tinggi. Kalau kita ini sudah besar, perlu mengecilkan kaum yang lain tidak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah besar. Kalau kita ini sudah kuat, perlu melemahkan yang lain tidak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah kuat. Tetapi saya melihat Bapak Ibu semuanya, ada sekelompok orang, ada sekelompok kaum untuk membuat dirinya menjadi besar dengan mengecilkan kaum yang lain. Itu bukan Nusantara. Saya melihat ada sebuah kaum untuk mengangkat dirinya menjadi tinggi dengan cara merendahkan kaum yang lain. Itu juga bukan Nusantara. Dan saya melihat ada sebuah kaum supaya dirinya kelihatan besar dan kuat dengan cara melemahkan kaum yang lain. Itu juga bukan Nusantara. Hari ini mari kita bangun kesadaran Nusantara itu. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang punya budaya dan peradaban tinggi, kita bangsa yang kuat. Maka sadari bahwa kita ini bangsa yang kuat. Tugas kita apa? Mengangkat yang masih lemah. Karena kita ini bangsa yang punya peradaban tinggi, kita mengangkat yang masih ada di bawah. Dan karena kita ini sudah besar, tugas kita adalah mengangkat yang masih kecil. Bukan melemahkan, bukan menghancurkan. Itulah kesadaran Nusantara. Dan hari ini saya mau bangun kesadaran berspiritual, bukan beragama. Kita mulai, ya, sambil dasar dari dua agama yang di sana, ya, ada kata-kata yang sama. Kalau di Muslim, di Islam, ada kata-kata tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Ya, aku bersaksi, ya, aku bersaksi. La ilaha illallah, ya, aku bersaksi
Kemudian di Kristen, jadilah saksiku. Nah, ini ada persamaan Bapak sekalian, ada persamaan. Tugas kita ternyata hanya menjadi penyaksi. Ya, tugas kita ini apa? Hanya menjadi penyaksi. Aku bersaksi. Ya, jadilah saksiku. Nah, ini tentunya bahwa ini perintahnya Tuhan ini ya. Karena saya mendapat kesamaan di kitab Al-Quran maupun Injil Bapak sekalian. Sama-sama memerintahkan apa? Kita menjadi penyaksi. Nah, ini kalau saya perjelas lagi Bapak sekalian ya, maka dikatakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Nah, ternyata ini Bapak sekalian dalam hidup kita ini banyak orang apa? Menciptakan ilah-ilah kecil di dalam pikirannya. Ya, menciptakan ilah-ilah kecil di dalam pikirannya. Apa itu ilah-ilah kecil itu? Nah, ilah-ilah yang dipersepsikan bahwa Tuhan itu seperti manusia. Itu artinya ilah ya, Tuhan-Tuhan kecil di dalam pikiranmu. Maka saya sering katakan apa? Ternyata bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi kenyataannya bahwa banyak manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan di dalam pikirannya. Ilah-ilah kecil tadi di dalam pikirannya. Makanya banyak orang punya persepsi yang salah terhadap Tuhan. Kenapa? Tuhan dipersepsikan seperti manusia. Artinya gini Bapak sekalian, kalau Anda mempersepsikan Tuhan seperti manusia, kalau kita berbuat baik, Tuhan pun akan membalas kebaikan kepada kita. Nah, ini kan manusia ini. Tuhan Sang Maha Kasih tidak seperti itu. Tuhan tidak tergantung dari apa yang kamu lakukan. Ya, kasihnya Tuhan tidak tergantung dari apa yang kamu lakukan. Nah, tapi selama ini banyak orang tadi selalu mempersepsikan Tuhan itu seperti manusia. Kalau kamu tidak baik kepadaku, aku akan hukum kamu. Kalau kamu tidak baik kepadaku, aku akan azab kamu. Aku akan jatuhkan hukuman kepadamu, bahkan akan melaknat kamu. Ini manusia, bukan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih tadi, yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, namanya Maha, itu bahkan dia tidak ada hati untuk melihat umatnya itu menderita gitu loh. Ya, bahkan Tuhan itu adanya apa? Cuma kasih. Sadar nggak seringkali ketika ini terutama ya pas kita sakit gitu atau pas kita tengok orang sakit, bahkan doanya pun apa? Tuhan ya, mudah-mudahan sakitnya segera Engkau angkat, sakitnya segera diangkat Tuhan. Loh, ini kan dipersepsikan apa? Tuhan yang menaruh sakit atas orang itu. Maka Tuhan pun suruh ngangkat. Padahal banyak orang sakitnya karena apa? Karena perbuatannya dia sendiri. Mangan jeruan kakean, loro, kolesterol, mlebu rumah sakit. Ngono lho iso rasangane itu ganjaran saka Gusti Allah gitu. Padahal mergo manganmu cerutak gitu kan. Nah, gitu persangkanya apa? Oh pikantuk nembe pikantuk ganjaripun Gusti Allah gitu. Nah, Tuhan pun diprasangkakan yang buruk. Justru Bapak sekalian, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sakit yang karena kamu buat sendiri pun, karena kasihnya Tuhan, Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan. Itulah maha kasihnya Tuhan. Ya, kesalahannya di kamu, tetapi karena maha kasihnya Tuhan,
Tuhan orang nyukurke gitu loh. Orang kaya menungso, syukur kapamu kapan, mangan sing akeh neh, gen tambah remuk kan enggak gitu Tuhan. Justru kasihnya Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat itu. Kesalahan yang buat kamu, Tuhan dengan kasihnya, Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan apa yang kamu perbuat tadi. Nah, itulah Tuhan yang kita kenal, ya. Tuhan yang baik tadi. Maka tugas kita sebagai penyaksi, Bapak sekalian, mari kita lihat semua kejadian yang ada dalam hidupmu. Kita lihat semua kejadian yang singgah di dalam hidupmu. Saksikan dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Lah sami kan enggak, setiap kejadian yang singgah dalam hidupmu, kamu sebagai saksi, ya, kamu lihat dari cara pandangmu. Akhirnya apa? Banyak orang selalu menyaksikan sebagai saksi korban, ya, sebagai saksi korban. Aku dizolimi Pak, aku dirugikan Pak, uangku dibawa lari Pak, aku diselingkuhi Pak, aku disakiti Pak. Lah ini orang yang selalu apa? Menjadi saksi, tetapi saksi korban. Kira-kira saksi korban hidupnya dipenuhi sukacita enggak? Enggak. Selalu di dalam penderitaan. Dan itulah neraka yang sesungguhnya. Kalau Anda selalu memposisikan diri menjadi saksi korban tadi, itulah neraka yang sesungguhnya. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, jadilah saksiku melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ya, jangan sudut pandang ilah-ilah yang kamu buat tadi, ya, tapi lihatlah itu dari sudut pandang kebesaran Tuhan di dalam kehidupanmu. Lah kalau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, semua baik adanya, ya, semuanya baik adanya. Karena Tuhan pernah berjanji, Bapak sekalian, ya, Tuhan pernah berjanji. Dan ini dikatakan, rancanganku adalah, nah ini kalau banyak orang belum tahu ini ya, tak kasih bocoran ini ya. Karena banyak orang belum tahu apa sih rencana Tuhan untuk kita gitu kan. Ini yang berfirman Tuhan, ini yang berfirman. Tuhan katakan begini, rancanganku terhadap kamu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan yang indah loh. Indah gak tadi rancangan Tuhan untuk kita? Dasar gak? Tadi Tuhan katakan, rancanganku kepadamu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Oke ya, masukkan dalam hatimu, oh ternyata itu Tuhan yang saat selama ini saya persangkakan suka menghukum, Tuhan yang saya persangkakan suka memberi sakit, Tuhan yang saya persangkakan suka memberi cobaan dan ujian, ternyata bukan itu. Ternyata itu Tuhan-Tuhan kecil yang saya buat sendiri gitu loh. Karena Tuhan yang maha besar tadi, Tuhan yang penuh dengan kasih tadi, rancangannya indah adanya Bapak sekalian ya. Indah adanya rancangannya. Selalu membawa kedamaian, selalu membawa sukacita, selalu membawa keselamatan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang mendasari saya untuk mendampingi banyak orang, untuk menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Karena apa? Saya tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya, setiap hambanya. Dikatakan apa tadi? Hari depan yang penuh dengan harapan. Maka saya katakan, nah ini saya juga
Kalau boleh saya katakan ya, kita semua ini adalah utusan Tuhan. Ketika hidupmu sudah dipenuhi dengan rasa syukur dan menjadi ahli-ahli syukur, ternyata kita pun menjadi apa? Utusannya Tuhan. Dahsyat enggak ini? Ya, dahsyat sekali ya. Ya, ternyata semua orang yang ahli syukur itu menjadi utusannya Tuhan. Dan saya melihat cabang Semarang, setiap pribadi ternyata masing-masing sudah menjadi utusannya Tuhan. Menjadi penyaksi-penyaksi atas kebesarannya Tuhan. Mulai menanggalkan ilah-ilah kecil yang selama ini dibangun di dalam pikirannya. Mulai menanggalkan ilah-ilah yang tidak punya kuasa. Ya, bahkan ada sebagian kaum yang membela Tuhannya. Artinya yang dibela apa? Ilah-ilah kecil yang diciptakan dalam pikirannya tadi. Nah, kalau Bapak Ibu punya Tuhan perlu pembelaanmu, perlu pembelaan umatnya, kira-kira Tuhan itu layak nggak untuk dipuja? Layak nggak disembah? Nggak layak. Tetapi kembali, itu bukan Tuhan yang kita kenal. Itu Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan yang tersinggungan, Tuhan yang sensi, Tuhan yang suka galau, bahkan Tuhan yang suka menghukum umatnya. Nah, ternyata itu bukan Tuhan yang kita kenal selama ini. Maka di Nusantara Group kita punya Tuhan yang dahsyat tadi, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, Tuhan yang penuh dengan kasih. Lah, ketika banyak orang kita kenalkan Tuhan yang penuh dengan kasih tadi, kehidupannya berubah Bapak sekalian. Ya, kehidupannya berubah. Ketika kita mengenal Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang berkelimpahan, kehidupan banyak orang berubah. Ya, karena selama ini banyak orang menyangka bahwa Tuhan tidak sanggup memberikan kelimpahan rezeki. Selama ini banyak orang menyangka bahwa Tuhan itu tergantung dari usahamu. Tuhan itu tergantung dari kebaikanmu. Kalau kamu baik, rezekinya banyak. Kalau kamu kerja keras, rezekimu banyak. Enggak, Bapak sekalian. Nah, selama ini apa? Ini persangkaan-persangkaan yang selalu kita cipta di dalam pikiran kita sendiri. Hari ini ya, saya melihat kelimpahan terjadi di mana-mana. Hari ini saya melihat orang yang dulu datang dengan mencucurkan air mata, sekarang sudah bersorak-sorai. Kelimpahan terjadi di dalam kehidupannya. Disitulah akhirnya apa? Kami menjadi penyaksi-penyaksi atas kebesaran Tuhan, gitu loh. Maka yang ada di Nusantara Group, yang ada di Salatiga, di cabang-cabang lain, banyak orang menyaksikan kebesaran Tuhan di sana. Maka kami yang di cabang-cabang maupun di pusat, kami selalu bahagia Bapak sekalian. Kami selalu bahagia. Kenapa? Kami selalu menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan yang dinyatakan atas ribuan umatnya. Nah, nanti saya berharap ya, semua yang pulang dari tempat ini menjadi utusannya Tuhan. Para ahli syukur ya, yang selalu melihat kebesaran Tuhan di setiap kehidupan kita. Cabang-cabang saya sudah mendengar ya, sudah melihat Mbak Titin, Tulungagung ya, cabang Boyolali, Semarang, Salatiga, semua setiap hari banyak orang datang yang belum merasakan kebesaran Tuhan. Tetapi ketika sudah didampingi oleh para utusan-utusan Tuhan tadi, dikenalkan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang penuh dengan kasih, kehidupan banyak orang diubahkan dan dipulihkan.
Nah, ini baru penyaksi yang benar ya, baru penyaksi yang dasar. Bukan lagi menjadi saksi korban, tetapi saksi yang melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak sekalian, selalu setiap hari hati saya selalu penuh dengan ucapan syukur, karena kita dilahirkan di bumi Nusantara ini, Nusantara yang dahsyat, Nusantara yang luar biasa. Bahkan secara khusus yang lahir di tanah Jawa ya, yang lahir di tanah Jawa. Jawa dari kata apa? Jawata ya, dewa, Jawata. Kita ini pribadi-pribadi yang sudah disiapkan dari awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa apa? Membawa kasih. Pribadi-pribadi yang bisa mencipta. Pribadi-pribadi yang punya kuasa. Sadari dulu ya, kita ini bangsa dan pribadi-pribadi yang sudah dipilih sejak kita lahir. Sejak kita di dalam kandungan, kita sudah disiapkan apa? Menjadi pemenang ya. Kita sudah disiapkan menjadi pemenang. Jadilah saksi kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi orang itu ketemu kita itu wow gitu Pak Ustaz ya. Wah, luar biasa sekarang. Ihsan luar biasa ya. Al luar biasa. Ini ketemu saya dulu nggak luar biasa nih ya. Maka semalam saya ngomong ya, ternyata orang Kopra pun ada manfaatnya ya, karena kemarin menyelamatkan orang Kopra juga. Ini saya dulu paling bocah kok angelemen ya. Tapi saya bersyukur ya sudah melihat kemajuan yang luar biasa, dan ternyata juga tadi bisa membawa orang-orang Kopra yang lain untuk diselamatkan ya. Ya, ini apa? Semua kita ini ada manfaatnya ternyata. Ketika kita sudah pindah posisi dari saksi korban, pindah posisi menjadi penyaksi kebesaran Tuhan, hidup kita pasti bermanfaat bagi banyak orang. Tugas kita tadi menjadi saksi ya. Aku bersaksi gitu lah. Artinya dalam setiap langkahmu, dalam setiap kehidupanmu, orang itu bisa melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu gitu loh. Ya, menjadi yang saksi yang dimaksud menyaksikan kebesaran Tuhan itu apa? Orang bisa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupanmu. Di gunung itu ada buin ya. Sekarang orang lihat buin ya, subhanallah gitu kan ya, buin ya. Apa? Karena sekarang udah berkelimpahan. Kemarin ya mengalami kecelakaan, tetapi di situ juga kebesaran Tuhan dinyatakan itu loh. Jadi kalau kita menjadi penyaksi atas kebesaran Tuhan dalam kondisi yang tidak baik pun, ternyata apa Bapak sekalian? Nama Tuhan dibesarkan oleh kejadian itu. Banyak orang melihat kebesaran Tuhan melalui peristiwa itu. Dan Buin dan keluarga pun ternyata apa? Melihat kebesaran dan campur tangan Tuhan di dalam kondisi yang tadi menurut orang itu sudah sangat-sangat apa? Mungkin kalau orang katakan wes kudu niki sereneng Buin kan itu ya. Kudu niki selewat gitu lah. Nah, ternyata karena Bu Indarti ini sudah menjadi utusan Tuhan, sudah menjadi ahli syukur dan menolong banyak orang di dalam kondisi yang seharusnya itu membuat cedera yang sulit untuk secara manusia itu sulit untuk menjadi normal ya, tetapi kebesaran Tuhan dinyatakan.
Nah itulah, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan bisa melihat ada kebesaran Tuhan di situ. Nah ini yang lain harus belajar nih ya. Kalau saya melihat masih ada sebagian kecil ya, ada sebagian kecil dari anggota Nusantara Group, banyak orang yang belum sadar bahwa ternyata dia itu sudah berkelimpahan. Nah, karena belum sadar, akhirnya apa? Mencari yang lebih besar. Mencari yang lebih cepat. Ini apa? Karena belum ada kesadaran bahwa di dalam dirinya itu sudah ada kelimpahan. Jadi kalau orang itu selalu kurang, selalu pengen yang lebih besar lagi, berarti di dalam dirinya belum ada ucapan syukur. Dia belum layak menjadi utusan Tuhan. Kenapa? Tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Ini kalau lagunya Farel apa? Ojo dibanding-banding gitu ya. Nah, ternyata masih ada sebagian yang suka banding-banding. Gak usah dinyanyikan itu ya. Marai loro nang ati. Enggak ya. Jadi, nah ini kita membangun kesadaran aja. Sadari bahwa di dalam dirimu sudah ada kelimpahan. Sadari ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, tugasmu apa? Menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan di situ pasti, ketika kita melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, kata apa yang akan keluar dari hidup kita? Syukur. Selalu menjadi ahli syukur. Dan Tuhan berjanji, ketika kamu mensyukuri nikmatnya Tuhan, maka Tuhan pasti tambahkan. Nah ini juga ada kesamaan juga, karena saya ini mempelajari semua kitabnya Nabi ya. Karena perintahnya Tuhan seperti itu. Kamu harus beriman kepada Nabi dan kitab-kitabnya. Nah, makanya saya ini ustadz yang semua kitabnya Nabi tak pelajari. Ya. Mulai gak ada sing son debat. Dasarnya ono kabeh gitu ya. Nggih, Pak ya. Ya, kalau di Muslim tadi ya, barang siapa mensyukuri nikmatnya Tuhan, maka Tuhan pasti tambahkan. Nah, kalau di Nasrani itu bunyinya begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kan sama sebetulnya, ditambahkan. Nah kalau bahasa sebenarnya gini ya, ketika kita sudah memahami Tuhan dengan benar, kita selalu melihat sudut pandang dari kebesaran Tuhan, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan kalau hidup kita sudah selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, tadi Tuhan berjanji, pasti ditambahkan. Kalau ditambahkan semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Nah, dicek ini kalau hidupmu ada yang turun, ikut Pak Niko, ikut Dinasti Nusantara Group, hidupnya sudah naik, kok kemudian dibawa turun lagi? Dicek sudah menjadi ahli syukur atau belum? Ya, angel kesulitannya ya. Karena tadi Tuhan berjanji ya, siapa mensyukuri nikmat Tuhan, siapa mencari kerajaan Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Maka grafiknya pasti akan selalu naik. Udah itu hukumnya Tuhan itu hukumnya Tuhan. Nah, ketika dalam hidupmu kok ditarik turun, dicek apakah
aku sudah menjadi ahli syukur atau belum? Apakah masih ada ketamakan dalam hatiku? Apakah masih ada keserakan dalam hatiku? Ya. Karena kalau orang tamak, orang serakah, itu orang yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya Tuhan. Selalu kurang di dalam hidupnya. Selalu kurang. Dan justru kalau Bapak Ibu merasakan selalu kurang, Bapak Ibu akan ditarik turun. Ya. Kekurangan justru yang akan terjadi. Tetapi sadari bahwa kelimpahan sudah ada dalam diri kita. Bahkan karena kita ini sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi, kita tidak perlu meminta Bapak sekalian ya. Karena apa? Ada kesadaran kita ini juga sudah kelimpahan sebetulnya. Karena kita ini terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi gitu loh. Mau sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan masih minta kelimpahan, berarti apa? Belum sadar. Maka sekarang sadari, kita masing-masing sudah terhubung dengan sang sumber kelimpahan tadi. Berarti apa? Hidup kita ini sudah berkelimpahan gitu loh. Hidup kita itu sudah dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Maka tugasnya apa? Tinggal bersyukur saja. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena kelimpahan terus-menerus mengalir di dalam kehidupanku. Tuhan, aku bersyukur berkat-Mu selalu mengalir di dalam kehidupanku, membawa kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarku, membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, membawa kebermanfaatan bagi setiap orang yang bertemu dengan aku. Ingat ya, setiap orang yang dikirim kepadamu, setiap orang yang datang kepadamu, itu cara Tuhan untuk Anda dijadikan utusannya, supaya membawa kebaikan-kebaikan di dalam diri orang itu. Maka bersyukurlah ketika tengah malam rumahmu diketuk-ketuk orang. Bersyukurlah ketika dini hari rumahmu diketuk-ketuk orang. Ternyata mereka pun dapat petunjuk. Datanglah ke utusanku yang ada di alamatnya di sini. Bersyukurlah Bapak sekalian. Bersyukurlah. Karena disitulah Tuhan telah tunjuk kamu untuk menjadi utusan-utusannya. Maka saya berdoa, saya berharap ya, semua warga Nusantara, buka rumahmu lebar-lebar ya. Ikrarlah pada Tuhan, Tuhan, aku siap menjadi utusanmu untuk mengabarkan kabar-kabar sukacita, mengabarkan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan masa lalu banyak orang. Masa katakan, karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang punya rencana indah bagi umatnya. Saya selalu katakan, saya tidak peduli dengan masa lalunya banyak orang, tetapi saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang. Karena rencana Tuhan indah adanya buat kita semuanya. Masa lalumu adalah sampah, tetapi masa depan masih terbuka lebar untuk kita menggambar bersama gambar-gambar yang indah, gambar-gambar yang penuh dengan kebahagiaan, gambar-gambar yang penuh dengan kelimpahan, dan gambar-gambar yang penuh dengan kebermanfaatan. Itu jauh lebih indah Bapak sekalian, daripada selalu menengok masa lalu. Karena kalau saya lihat orang-orang yang baru datang ke tempat kita, itu selalu ceritanya apa tentang masa lalu. Pak, saya dulu ya. Kalau saya dulu itu tentang masa lalu. Ya, namanya kalau kehidupan banyak apa? Membaca novel. Jadi kalau saya dulu, ini suka baca novel ini. Tidak suka gambar ya. Nanti di tempat kita apa? Kita jadi menggambar masa depan.
Karena masa depan masih suci, masih kosong, belum ada gambarnya apa-apa, dan kita semua diberi kebebasan untuk menggambar masa depan seperti apapun yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah, ternyata gambarnya sekarang sudah pada cerah ya. Gambarnya sudah pada cerah. Saya melihat yang laki-laki juga ganteng-ganteng, sehat-sehat, luar biasa. Yang perempuan juga sama, cantik-cantik, sehat-sehat, dan semuanya bergemerlap ya. Jadi semuanya sangat menarik. Nanti kalau saya ingat tadi, yang nari tadi Bapak sekalian ya, tak kasih bocoran ya, Bu Niko itu dulu penari. Ya, jadi saya ingat Bu Niko ya, dulu Bu Niko itu suka nari dulu ya. Jadi sekarang nari tapi hanya di depan saya sekarang. Ya, Bu Niko waktu muda seperti tadi, tapi lebih cantik lagi sama daripada Bu Niko ya. Nah, kita pun harus selalu bersukacita, menari di hadapan Tuhan, tari-tarian keindahan, tarian-tarian syukur, ya. Tarian-tarian yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan lebih suka kepada orang-orang yang bisa menari di hadapannya, tarian sukacita, karena kita bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kita sudah membawa keberkahan. Bapak sekalian, kalau hidupmu sudah membawa keberkahan, kira-kira bahagia enggak? Sukacita enggak? Lah, orang yang bahagia, orang yang sukacita itu bisa menari di hadapan Tuhan. Ya, bisa menari di hadapan Tuhan. Jadi pulang dari sini, ingat ya, kita semua menjadi saksinya Tuhan. Orang melihat kita, oh, ada Tuhan di dalam diri orang itu. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri orang itu. Dan semuanya pasti bisa. Karena yang saya sampaikan itu adalah hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi kalau hukum-hukum Tuhan, semua pasti adanya. Jadi kamu itu dihukum oleh perbuatanmu sendiri, bukan Tuhan, gitu loh. Paham ya? Nah, selama ini kita tadi sudon dengan Tuhan tadi loh. Wah, aku menderita dihukum Tuhan itu. Enggak. Karena Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan kasih adanya. Nah, di dalam hukum-hukum Tuhan itu dikatakan apa? Itu konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Jadi masing-masing orang itu dihukum oleh perbuatannya sendiri gitu loh. Bukan karena Tuhan. Nah, ini yang membedakan. Ya, maka menjadi sang sadar Tuhan penuh dengan kasih, Tuhan penuh dengan ampunan, Tuhan penuh kebaikan-kebaikan di dalam diri Tuhan itu. Nah, maka kalau di dalam hukum Tuhan, konsekuensi dari sebuah perbuatanmu itu yang akan membawa kehidupanmu baik atau buruk. Ketika kamu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, konsekuensi dalam kehidupanmu adalah baik adanya. Tapi kalau dalam hidupmu membawa masalah, ya, jadi hukumnya apa? Menabur dulu baru menuai. Jadi apa yang kamu alami sekarang ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu. Lah, sama untuk masa depanmu itu seperti apa? Ya tergantung dari perbuatanmu di masa sekarang. Nah, sekarang kita pengen masa depan yang seperti apa? Mulai lakukan kebaikan-kebaikan melalui sang saksi tadi. Menyaksikan segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau hidupmu sudah menjadi saksi dari kebesaran Tuhan tadi, pasti dipenuhi dengan ucapan syukur di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Dan Tuhan tadi berjanji, siapa mensyukuri nikmat Tuhan, pasti Tuhan tambah-tambahkan. Maka tugas kita setiap hari adalah
selesaikan harimu dengan ucapan syukur. Maka tidak usah khawatir tentang masa depan. Selama hari ini hidupmu sudah penuh dengan ucapan syukur, maka masa depanmu hari esok pasti Tuhan tambahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan sang syukur tadi pasti akan menjadi utusan Tuhan